B, umur 56 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar seorang PSK. Akan ada gempa dan tsunami dengan berkekuatan besar yang mengancam di Indonesia. Hai viewers, kembali lagi di reactionjapanan.com. Gue Desta. Gua Fatan. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas 5 berita terpopuler di japanan.com pada pekan ini. Ada apa aja nih pekan ini? Berita itu diantaranya tentang pernyataan kami tentang PKI, dan berita selanjutnya itu prediksi LIPI akan bencana tsunami di Laut Jawa Selatan. Wih, seru-seru banget ya. Ya udah, kita langsung aja ke berita yang kelima. Nah, berita kelima terpopuler di japanan.com pekan ini ada Luna Maya menikah. Ini Luna Maya siapa nih? Luna Maya. Jadi nih ada nih pemuda lajang bernama Rizky, umur 26 tahun dari Kalimantan Tengah, menikahi nenek umur 62 tahun yang namanya Armina yang sering dipanggil Luna Maya. Wow, itu hampir beda 40 tahun ya? Iya, 36 tahunan lah bedanya. Si Rizky ini sering melihat si Luna Maya ini di kawinan-kawin di Facebook yang sering mengisi kawinan orang gitu, joget, bernyanyi gitu. Nah, dia menanyakan nomornya si Luna Maya ini ke temennya, nelpon Luna Maya ini jam 1 malam gitu. Wow. Tapi si Luna Maya marah dong. Terus habis gitu telepon yang kedua, Luna Maya si nenek Armina ini bilang, ya udah kalau emang ini datangin aja saya di tempat kerja saya gitu-gitu. Terus abis itu mereka sering bareng, terus si Luna Maya bilang, ya udah deh kalau gitu nikahin aja. Akhirnya mereka menikah. Masih ada yang begitu ya? Banyak Di zaman ya. sekarang ya? Banyak yang suka-suka berondong ya. Dan berondong banyak suka nenek-nenek gitu. Iya, mungkin sensasinya beda. Tapi itulah cinta itu beda. Apa Ya, buta? cinta itu buta. Bener gak? Gak memandang umur ya kan. Tapi dia nelpon jam 1 malam itu mungkin Lagi mikirin dia banget gitu kali ya. atau lagi buntu. Ya udah, kita lanjut deh bacain komen. Nih, gua bacain komentar netizen di mobilejapanan.com atas nama Namekaze Minato. Ini kayaknya orang Jepang. Wih, deh. Hahaha, pakai ilmu apa ya nenek itu? Atau dalam pikiran si bro itu tak ada rotan, akar pun jadi. Mungkin itulah yang dia pikir. Aduh, nggak ada rotan, akar jadi ya kan. Tapi akar kan lebih kuat daripada rotan ya kan. Mungkin untuk dikonsumsi kali ya. Lanjut ya, komentar kedua dari Akrim BCD. Wak, aku lebih suka Japanese. Nggak tahu. Maksudnya apa? Ini perbedaan umur, kenapa dia Iya. jadi. Ya, mungkin dia curhat aja ya kan. Ada juga nih komentar dari Mr. Som Do di mobilejapanan.com. Biasanya kalau hal seperti ini terjadi dikarenakan si pemuda susah dapetin pacar dan ekonominya pas-pasan. Atau ada kemungkinan pemuda ini melihat bahwa si nenek kelihatan tajir walaupun sudah tua. Ditambah libido si pemuda saat usia segitu sedang memuncak. Wow. Dia sangat terstruktur ya pikirannya. Dari hati banget gitu ya. Aspek sosial, ekonomi, dan hormon anak muda. Tapi gue setuju sih. Ya nggak tahu lah ya, orang beda-beda. Siapa tahu benar cinta. Iya, kita nggak benar. tahu. Nah, berita terpopuler keempat di Japanan pada pekan ini adalah pelaku vandalisme di musola ditangkap polisi. Wih, gimana tuh ceritanya? Jadi awal kasus ini terungkap gara-gara viral di medsos, Desta. Oh. Dalam video viral itu terlihat sebuah musola, dia dicoret. Ada tulisan, saya anti khilafah, anti Islam. Iya. Iya, pokoknya semacam itulah. Kemudian ada juga sajadah itu dan Al-Quran digunting-gunting. Nih bukan jadi contoh ya. Bener, jangan jadi contoh. Ini nggak boleh nih kayak gini. Jadi itu terjadi di musola Darussalam di salah satu kompleks di sekitar Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Nah, kasus ini sendiri dilaporkan pada hari Selasa tanggal 29 kemarin, Desta. Dilaporkan ke polisi pada sore harinya, malam harinya pelaku inisial S ini ditangkap. Bagus. Biar jadi contoh buat orang-orang yang mau melakukan hal ini ya. Iya bener. Nah,
ternyata rumah pelaku dengan masjid itu dia sekitar 50 meter. Deket ya. Dekat Iya, banget. iya. Nah, sampai sejauh ini polisi masih menggali nih, apa sih Motifnya. pelaku melakukan aksi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, S ini mengaku kalau dia terpapar sebuah video-video yang ada di YouTube, Oh Desta. gitu. Video-video apa tuh? Nah, itu belum dijawab sama polisi, Oh, video-video apa iya, itu iya. yang dia lihat. Di samping itu, polisi juga melakukan uji kejiwaan terhadap si pelaku S ini. Iya, iya, iya. Berdasarkan hasil uji kejiwaan itu, S itu dianggap tidak memiliki gangguan jiwa. Jadi sehat-sehat aja ya. Benar, dia menjawab dengan lancar, Iya. merespon Baik segala gitu hal ya. dengan baik, Oke. begitu. Sampai saat ini polisi masih melakukan investigasi atau penyidikan yang mendalam terkait ini. Iya. Tapi kalau dia benar-benar terbukti bersalah, dia bisa dikenakan pasal tentang ketertiban umum. Hukuman penjara 5 tahun ancamannya deh. Gila masih 18 tahun 18 ya. tahun. Itu masih anak di bawah umur nggak sih? Iyalah. Hah? 18 Bener, tahun. 18 tahun Tapi masih anak di 18 tahun sekarang gimana tuh? Udah tingkahnya kayak orang-orang dewasa ya. Desta berapa umurnya? Aku berapa ya umurnya? Jadi malu. Aku bacain aja nih ya, Yeah, lanjut di komen-komen di mobilenya JPNN. jpnn.com. Komen yang pertama dari Yahmawati. Ini perlu penelitian. Mengapa pengganggu yang berhubungan dengan Islam gila atau tidak waras atau stres? Semoga dapat hidayah dalam bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila, gitu katanya. Ya sering sih dikait-kaitkan ya, maksudnya yang dengan pengganggu Islam atau apa gitu dikaitkannya dengan gila yang kayak kemarin. Syekh Ali Akbar Syaya, tadi. itu kan Ingatan kita masih kuat soal gitu Iya, ya. betul. Ditambah lagi begini, jadi sentimen ini kayaknya muncul terus Iya gitu betul ya. betul. Nah, komentar kedua itu Mas Ruri Ahmad di mobiljpnn.com. Dia bilang ini bukan vandalisme. Vandalisme hanya mengekspresikan suatu keadaan dengan coretan. Vandalisme tidak menghina, menistakan suatu agama yang merusak kitab sucinya. Jadi tolong didalami orang tersebut. Pasti ada tim, ada dana dan yang menyediakan dananya. Nah loh. Nah, gimana nih menurut Desta ini lihat Itu ini? terlalu jauh ya, aku nggak berani komen sampai situ, tapi yang jelas memang harus dipelajari, harus diselidiki lebih jauh. Berarti yang menjawab ini ya harusnya bapak-bapak polisi Betul. yang mengusut kasus ini. Betul, emang harus diusut. Bener juga sih, kan menjawab pertanyaan semua orang nih. Apalagi akhir-akhir ini, wah isu tentang politik, tentang agama, Iya. kayaknya lagi kencang-kencang banget ya Desta. Betul banget. Lanjut di komen yang ketiga dari Komalai John. Nih, satu lagi, demi uang ntar jadi pura-pura gila. Usut tuntas siapa dalangnya. Wah, dia John ini lebih menuduh ya. Bener nggak? Lebih Gara-gara langsung ke uang. duit gitu ya ujung-ujungnya. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa komen apa-apa tentang itu. Yang jelas emang harus diusut kasusnya. Gitu. Tapi- Apa latar belakangnya ya nggak Bener sih? Tapi Desta gimana sih melihat ini anak umur 18 tahun? Desta kalau 18 tahun Mungkin ngapain? lagi labil-labilnya kali ya. Sampai seprogresif segitu. Ya dulu aku lagi joget-joget di atas meja klub. Oh, iya. Nggak. Maksudnya ya umur 18 tahun kan lagi umur-umurnya yang bergejolak ya kan. Bener. Tergantung apa yang dia lihat. Bener tadi dia lihat apa di YouTube. Kita harus Bener, harus cari tahu dulu. Ini juga tantangan kita ya, bener. yang hidup di zaman 4.0 ini ya. Betul. Melihat video kekerasan, ya mungkin itulah kita serahkan ke Pak Polisi biar menjawabnya. Betul banget. Lalu, berita terpopuler ketiga di JPNN pada pekan ini adalah peringatan LIPI tentang ancaman gempa dan tsunami di Indonesia, Desta. Amit-amit ya. Gimana tuh ceritanya? Geoteknologi LIPI ini memprediksi bahwa akan ada gempa dan tsunami dengan berkekuatan besar yang mengancam di Indonesia. Salah satunya mereka memprediksi seperti Laut Jawa Selatan itu, Desta. Karena mereka memprediksi pada 1000 atau 500 tahun yang lalu, tsunami-tsunami yang ada di dunia saat ini itu berulang Oh gitu. setiap 1000 atau 500 tahun. Sama seperti di Aceh atau di Jepang. Mereka sudah melakukan penelitian ini sejak 2006 di daerah Pantai Lebak, Pangandaran, Cilacap, Kotoarjo, Kulon Progo, dan Pacitan. Mereka banyak menemukan endapan tsunami yang berumur sekitar 300 tahun. Jadi di sekitar bibir pantai, sekitar
1,5-2 km itu mereka menemukan ada endapan-endapan tsunami yang ada dari bibir pantai itu. LIPI ini juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan nih, jangan terlalu banyak membangun infrastruktur terutama yang terkait dengan pelabuhan dan lain-lain itu tidak dibangun di Laut Jawa Selatan itu, Desta. Karena benar-benar mengkhawatirkan ketika tsunami itu datang, maka semuanya jadi hancur. Akses kita jadi tertutup. Iya. Nah, anehnya Laut Jawa Selatan ini sampai sejauh ini belum diketahui kapan sih terakhir gempa atau tsunami berskala besar itu tiba. Karena pada tahun 1600 sampai 1700 itu mereka meyakini belum ada gempa. Iya. Mereka memprediksi bahwa gempa itu ada terjadi sebelum 1600 itu. Nah, makanya itu mereka meminta pemerintah lebih proaktif lah soal gempa dan tsunami. Terutama kan kita berada di Ring of Fire itu namanya, cincin api. Tapi terlepas dari itu, di sini juga banyak komentar-komentar para netizen. Mungkin bisa dibacakan Mbak Desta. Yang pertama dari mobilejapann.com itu ada dari Manggi, pindah ke Kalimantan kan lebih aman, jauh dari laut. Gimana tuh? Iya sih, emang Kalimantan nggak pernah kena tsunami ya? Enggak sih, cuma dia nggak nyambung aja sih kalau menurut aku. Ya kan kita kan harus waspadanya karena tsunami ini kan. Oh iya. Terus kalau kita semua pindah di Kalimantan, berarti Jakarta, Sumatera kosong semua dong mereka jadi gitu ya? Iya. Bener juga ya, tapi bener juga solusinya. Iya sih. Kan katanya mau pindah ini ya, ibu kota. Ya mungkin itu juga solusi. bagi kita ya. Bener. Ini ada juga nih komentar dari netizen atas nama Nda Ndi di mobilejapann.com. Jangan mendahului kehendak Allah, karena penjelasan ini nggak ada faedahnya, malah buat resah buat orang yang kurang iman. Jadi harus tetap beriman aja gitu, tapi kalau ada apa-apa kita nggak usah khawatir gitu maksudnya. Nggak tahu nih Nda Ndi ya. Maksudnya ini mungkin terganggu, informasi ini mungkin terganggu buat orang-orang yang kurang iman. Oh gitu. Iya, mungkin kesimpulannya seperti itu. Tapi kan menurutku ya namanya juga ilmiah, penelitian, ya mereka membahas soal prediksi-prediksi gitu, bener nggak? Menurut aku iman tetap perlu, tapi waspada dengan penelitian. Maksudnya kan ini kan penelitian, ini kan diteliti sama orang-orang pinter gitu kan. Mereka meneliti ini untuk buat kita waspada, itu kan harus kita hargai juga, ya nggak sih? Bener, kita harus waspada itu sebagai manusia. Bener. Gue juga waspada nih dari Desta. Wih deh, pasti pada kenapa nih? Oke deh, lanjut di komen yang ketiga dari Imam Hanafi. Cukup waspada dan lebih mendekatkan diri kepada Allah bagi yang muslim dan juga bagi yang agama lain. Kenapa mesti dirisaukan alam hancur sudah menjadi batas waktu yang ditetapkan? Oh, maksudnya sangat-sangat pasrah ya jatuhnya. Bukan pasrah sih, sangat-sangat legowo, bener. Ikhlas aja gitu ya. Iya, tapi kan balik lagi ya, maksudnya kita banyak menghadapi tsunami Aceh itu 9 magnitudo, banyak menghilangkan nyawa. Maksudnya kan negara juga bertanggung jawab. Betul. Memberikan kepastian, memberikan warning itu. Kayak di pantai-pantai kita kan sangat kurang itu alat deteksi tsunami atau gempa itu. Ya memang sih harganya mahal ya, Desta. Lalu berita kedua terpopuler di JPNN pada pekan ini adalah pernyataan Ahmad Yani dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi judulnya itu, Yani kami .. anak cucu PKI mengadakan pertemuan. Wih, kira-kira apa nih agendanya nih? Nggak tahu nih, tapi ini gue bacain nih beritanya nih. Jadi Ahmad Yani membenarkan bahwa pernyataan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu tentang PKI Gaya Baru itu benar adanya. Dia memaparkan beberapa bukti. Pertama itu soal RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang sampai saat ini belum dikeluarkan dari Prolegnas. Kemudian dia bilang bahwa PKI ini benar adanya. Dia mencoba untuk merongrong Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara. Lalu Ahmad Yani juga menyinggung soal
peristiwa Madiun Soviet pada tahun 1965. Pada saat itu kan kita kenal tuh 30 SPKI itu kan terjadi pada saat 65 itu. Dia mengingatkan bahwa komunisme ini emang selalu bangkit. Karena kan waktu 1948 dia bangkit lagi, 1965 dia bangkit lagi. Dan dia menyatakan bahwa pernyataan Gatot ini tentang PKI Gaya Baru harus menjadi sinyal bagi seluruh generasi muda. Lalu dia juga menyoroti juga nih soal RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurut Yani, bahwa BPIP ini seakan-akan seperti ingin menjadi penafsir tunggal terhadap Pancasila. Menurut dia pada saat PKI zaman dulu modus-modusnya seperti ini. Iya. Jadi dia menafsirkan sendiri, meneliti tunggal sendiri, sehingga BP itu punya hak mana yang benar, mana yang salah terhadap penafsiran Pancasila itu. Nah, dia juga menyatakan bahwa sampai sejauh ini anak cucu dari PKI, keturunan-keturunan PKI ini masih mengadakan pertemuan. Mereka menyusun siasat untuk memposisikan dirinya sebagai korban, bahwa gerakan 30 SPKI itu adalah gerakan konflik internal di TNI AD. Menurut Yani ini nggak benar. Ini harus diingatkan kepada generasi muda menurut dia. Nah, terlepas dari itu kan ini termasuk menguras energi kita dari masa lalu bulan ya. September. Selama sebulan itu kita selalu diangkat nih isu PKI. Isu PKI, iya. Menurut gue sih gimana ya? Tapi udahlah, kita bacain deh komentar. Bacain komen netizen. ya. Ini ada komen dari Facebooknya jpnn.com dari Didin Mahrudin. Harusnya anak PKI ini tidak perlu berkonsolidasi membentuk komunitas. Orang tua mereka melakukan kesalahan diakui saja. Gimana tuh menurut Fatan? Aduh, nggak ngerti juga ya. Iya. Sebenarnya sih ya namanya juga sejarah ya. Bukan mencari siapa yang salah dan siapa benar, tapi kita kan harus mengambil hikmah dari peristiwa itu. Maksudnya peristiwa itu kita pelajari agar kita tidak mengulangnya di masa yang depan. Saya ingat nih kata-kata ada pujangga nih, dia bilang begini nih, bahwa perjalanan manusia itu ibarat paradoks. Iya. Semakin berjalan ke depan, semakin menemukan masa lalu. Wih, asal kamu jangan masa lalu aja yang diungkit-ungkit ya. Nih ada juga nih komentar netizen di mobileJPNN.com. Dia bilang Gatot itu mau nyalon presiden 2024. Kan mencari mangsa yang diajak orang-orang yang sakit hati pada Pak Jokowi karena tidak mendapat jabatan. Intinya dia menyimpulkan bahwa ini cuman manuver-manuver Gatot aja buat pemilihan presiden 2024. Tapi dia nggak boleh lah ngomong yang nggak berdasar gitu. Ya tapi kan sih? isu-isunya pada 2019 Gatot ini pengen maju presiden. Iya sih, isunya gitu sih. Jadi agak susah juga dihilangkan fakta. Iya benar-benar. Orang akan terus mengingat gitu ya. Lanjut di Facebooknya jpnn.com ada komen dari Frans Sitompul. Harusnya mereka ini bisa diproses hukum karena telah mengundang kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini apa ya maksudnya? Kan tadi kamu bilang dia mengadakan pertemuan, kan nggak boleh. Oh iya, tapi kan diskusi ya. Nggak tahu lah, kayak kita aja kan Iya, ketemu bener. ya kan. Bener. Tapi kan protokol kesehatan. Tetap kita jauh ya. Bener. Jauh di ini tapi dekat di hati. Wow. Tapi nih Desta sebagai millennials, dinamika PKI ini gimana sih? Aku kurang paham sih ya, tapi menurut aku kita harus tetap dalam ideologi kita yaitu Pancasila. Kita sebagai millennials harus menanamkan ideologi itu kepada kita sendiri. Karena kita adalah penerus bangsa gitu. Bener. Tapi ya menurutku maksudnya para elit-elit kita juga boleh mewariskan suatu ilmu atau sejarah, tapi tidak boleh memvonis kami untuk menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah. Yes, Nah, berita terpopuler pertama pekan ini di JPNN datang dari Kalimantan. Wow, jauh. Iya jauh, ceritanya gini, ada seorang pria berinisial B, umur 56 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar seorang PSK di lokalisasi Kunding, Desa Bagok,
Kalimantan Tengah. Jadi pria ini diduga saat berada di dalam kamar bersama seorang PSK ini nggak lama kejang-kejang lalu tidak sadarkan diri. Kondisi ini membuat PSK ini panik dong tentunya, lalu dia lari keluar minta pertolongan PSK lain dan pengunjung lainnya. Tapi dari hasil visum ditemukan bahwa pria ini tidak ada kekerasan atau apapun, namun meninggal karena penyakit jantung, yaitu serangan jantung. Gimana nih menurut Fatan? Tapi ya di satu sisi kita cukup berduka pastinya buat keluarga yang ditinggalkan, tapi di satu sisi sebagai pelajaran sih modus-modus seperti ini sudah banyak. Orang tua di atas 50 tahun datang ke tempat lokalisasi dan meninggal gara-gara penyakit jantung gitu. Dan kebanyakan kan saya cukup lama juga nih liputan di kriminal. Oke. Dan rata-rata trigger mereka kena serangan jantung itu gara-gara obat kuat, Desta. Oh gitu. Mungkin dia lagi ini ya lagi kencang, semuanya kencang, jantungnya kencang ya kan. Terus dia nggak bisa kontrol mungkin ya. Tapi badannya tidak sanggup untuk menerima obat itu. Emang mungkin sekuat apa sih? Ya nggak tahu juga sih. Sepengalamannya Fatan aja. Kalau aku sih biasa melihat, membaca, dan tidak pernah merasakan. Karena menurutku aku masih cukup kuat. Oh gitu. Tanpa obat gitu. Wow. Oke. Gimana tuh gimana? Tapi sih aku melihat mungkin dia menggunakan obat kuat dalam dosis yang sangat tinggi. Iya. Tapi apalagi ini dia udah dugaan tua kan? dugaan ya. Ya, ada nggak komentar-komentar netizen? Boleh nggak dibaca? Oh, ada dong. Komentar netizen pertama tuh atas nama Muslim di mobilejpnn.com. Peringatan tanda seru 5 kali. Sudah waktunya tobat. Tuh. Ya tuh buat orang-orang tua yang di luar sana. Jangan ke tempat PSK dan jangan minum obat kuat kebanyakan, kasihan umur. Benar. Ya itu peringatan sih, pelajaran ya kan. Mungkin obat kuatnya jangan banyak. Enggak lah, enggak. Kalau menurutku sih ya jangan ke PSK lah. Ada yang bilang kalau PSK ini beralih ke TikTok. Wih deh. Viewersnya naik, dia terkenal, banyak duit, bagus. Benar. Jadi profesi PSK ini dihilangin aja, bener nggak? Kalau bisa, ya kan. Oke, komentar kedua di jpnn.com nih, di mobilejpnn.com. Ada dari Zukardi. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah mengampuni dosanya bila orang tua itu telah berbuat maksiat. Doa baik ya, doa baik. Benar. Ya bagus lah. Ya bagus lah, emang ya. Semoga semuanya ya pelajaran juga sih, balik lagi ke tadi ya. Nah, selanjutnya komentar dari Boyke Simanjuntak di JPNN Mobile. Dia bilang kalau 56 tahun belum tua lah, hanya mungkin kaget waktu masuk barang itu. Barang apa tuh? Kok kaget? Maksudnya umur 56 ini menurutku udah sering pengalaman ya. Aku kaget. Iya. Mungkin barangnya beda, bagus dari Cina. Tapi terlepas dari itu, mungkin inilah, apalagi di masa pandemi. Iya benar. Kok buka sih tempat lokalisasi gitu ya masa pandemi gini ya? Kan nggak boleh bersentuhan aja nggak boleh, ngomong deket-deket aja nggak boleh. Nah, itu dia berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan buat kamu yang di rumah, jangan lupa terapin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ketemu lagi di reactionjpnn.com pekan depan. Bye!